رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 137 kita ulangi. Baris ke-8 dihitung mulai bawah. Halaman 137. Bismillahirrahmanirrahim. Segala yang menghilangkan pahala puasa. Ini parakda kita puasa, kada sawat sebulan lagi kita untuk tamu bulan Ramadan, kita wajib puasa Ramadan. Jadi waktu kita puasa itu kita jaga pahalanya jangan sampai hilang. Karena apabila hilang puasanya, berujung lapar, berujung haus saja, pahalanya kada dapat, nah rugi ya kita. Nah, jadi ada yang membatalkan puasa dan ada yang menghilangkan pahala puasa. Rasulullah bersabda, berapa banyak orang yang puasa tidak memperoleh pahala dari puasanya itu kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maksudnya tuh banyak benar orang puasa tapi kada jadi pahala. Ujung haus saja, ujung lapar aja pahalanya kada ada. Nah sama aja kada puasa ngarannya. Rugi nya nih. Nah, di antara yang menghilangkan pahala puasa adalah ghibah. Apa itu ghibah? Yaitu menyebut kejelekan atau menyebut kejahatan, termasuk aib saudaranya itu maksudnya saudaranya seiman seagama, menyambat keburukan, memandir kejahatan, keaiban orang Islam. Waktu di siang hari bulan Ramadan, waktu puasa, hilang pahala puasanya. Nah, jadi selama kita puasa, kita jaga yang untuk kita. Sebenarnya bukan cuma di bulan Ramadan aja, di luar bulan Ramadan pun kita disuruh menjaga mentong kita. Jangan menyambati aib orang, jangan menyambati keburukan orang. Dapat dosa, kemudian pahala puasa hilang. Nah, dua ruginya, pahala puasa hilang, dapat dosa. Nah, dapat dosa. Nah, jadi kita jaga ya mentong kita. Banyakin baca Quran aja di bulan Ramadan itu. Kada kawa baca Quran bau guring. Nah, bau guring itu insyaallah kada memandir orang. Ini kada memandir orang. Nah, sayangnya pahala puasa kita hilang. Kayak apa aja caranya supaya jangan menggibah orang, jangan bakawan. Yang bila bakawan babandir ya sudah. Nah, jangan bakawan, jangan banyak bakawan.
Kemudian lagi caranya supaya jangan menyambati orang, ingatakan diri sendiri aja banyak bisi aib. Beruntung besar bagi orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri sehingga dia tidak ada lagi waktu untuk mengurusi aib orang lain. Untung orang yang menyibukkan dirinya mengurusi dirinya, mengurusi aibnya seorang, sehingga kada ada waktu lagi mengurusi aib orang. Kada ada lagi waktu untuk menyambati orang. Ingatakan aja tuh, kita gin banyak bisi aib gitu nah. Kita gin banyak bisi dosa. Nah, jadi kita insyaallah kada menyambati orang. Ingatakan juga, bila aku menyambati orang, maka pahalaku ini diambil orang, di akhirat pahala ibadahku diambil orang, dosa orang itu dianda ke aku, nah maka rugilah aku, orang nang untung. Nah, jadi bila kita menyambati orang itu merugikan diri sendiri dan menguntungkan orang nang disambati, itu hakikatnya kain napang di akhirat. Dosa kita dijulung kainya, dosa inya atau dijulung ke kita, pahala kita dijulung kainya. Nah, oleh itu kita jangan menyambati orang. Nah, misalnya bang, kita disambati orang, alhamdulillah kita disambati orang, karena hakikatnya orang itu kena menjulungi pahalanya lawan kita. Namun memikirkan kayak itu pulang, insyaallah ada sarik disambati orang. Biasanya kan kita kan bila disambati orang sarik kalah, tersinggung kalah, marah kalah. Nah, pikirkan kayak itu aja, bila orang nyambati kita, maka orang itu hakikatnya bahagia pahala lawan kita. Habis pahalanya misalnya dijulung ke kita, ada lagi pahalanya nyambati terus, dosa kita dijulung kayaknya. Allah Ta'ala itu adil aja. Jadilah dari pelajaran kita hari ini, kita jangan menyambati orang, tapi bila orang nyambati kita, alhamdulillah kita. Kita jangan nyambati orang, bila orang nyambati kita, alhamdulillah gitu. Jangan sarik, jangan marah, inya tuh bahagia pahala lawan kita. Kemudian caranya juga supaya kita kada sarikon orang, bila orang nyambati kita, jadi mungkin kita ini dasar memang orang yang kada bagus lah, lalu disambatinya misalnya kita banyak punya aib, kita banyak kesalahan disambati orang misalnya nih. Mengatakan gini, Allah Ta'ala aja disambati orang ya kita nih. Allah Ta'ala disambati orang, Nabi Muhammad disambati orang. Aku nih, siapa aku? Aku nih bukan Allah Ta'ala, bukan malaikat, orang biasa aja. Jadi bila disambati orang biasa ada apa-apa Allah Ta'ala tuh disambati orang, Allah Ta'ala tuh dikatakan punya anak. Allah Ta'ala dikatakan oleh orang-orang Nasrani punya anak. Berarti kita menjelekkan Allah tuh. Dipadahakannya Nabi Isa itu anak Tuhan. Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu kan mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Nah, Allah Ta'ala jadi disambati orang bisi anak. Padahal Allah Ta'ala tuh lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Disambati orang. Nabi Muhammad aja manusia yang suci disambati orang juga. Nabi Muhammad disambati penyihir, dukun, orang gila, orang stres. Padahal Nabi Muhammad tuh orang yang suci, ya tuh disambati orang juga. Kemudian ketika orang menyambati kita, siapa kita? Itulah. Kita nih bukan orang yang suci, wajar aja bahasa katanya. Disambati orang tuh wajar aja. Wajar aja. Itu caranya supaya kita disambati orang tuh kada sarik, kada sangkal, kada marah, kada benci. Siapa aku gitu nah. Aku nih bukan siapa-siapa. Bila disambati orang wajar aja. Gitu nah. Kemudian nih caranya lagi supaya kita tuh disambati orang kada tersinggung, kada sarik, kada sangkal, kada kesal.
hendaklah kita menghinakan diri kita terlebih dahulu. Namun kita nih sudah menganggap hina diri kita nih terlebih dahulu. Misalnya orang menghinakan, biasa aja sudah hina juga dulu. Karena kita manusia nih lah, kita memandang diri kita lah, ada memandang orang lain, memandang diri kita nih. Aku fakir, aku lemah, aku jahil, aku hina. Nah itu hakikat seorang hamba. Aku fakir. Fakir itu kan divisi harta na ada yang pun Tuhan juga. Aku lahir ke dunia ini berarti lanjang ada bawa apa-apa, selai benang pun ada membawa. Akhirnya kita nih fakir. Nang harta na ada nih titipan Tuhan aja berataan. Mati kita kadang bawa harta juga. Cuma membawa beberapa helai kain kafan. Ingatakan, jadi kita kadang merasa bisi harta, kadang merasa sugih, kadang sombong dengan harta kita. Ingatakan ulang, kita nih hamba lemah kita nih. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Buktinya kita lemah, kita diciptakan dari setetes air mani yang hina, yang lemah. Air mani itu kan lemah tuh, itu kita. Nah, kita lemah, maka dengan sebab itu bila kita sembahyang, kita kan merasa kita sembahyang, kita ini lemah, nang kita kau sembahyang itu digarakakan Tuhan. Kita nuntut ilmu nih digarakakan Tuhan. Kita kau bandir digarakakan Tuhan, kadang awal kita nih lemah. Nah, lemah. Kemudian yang keempat, dikatakan kita ini jahil. Jahil itu bodoh. Basina kada alim, kada dibisi ilmu. Ilmu nang ada ini itu titipan aja. Titipan aja kita nih seberataan jahil. Ada nang alimnya, nang alim itu Allah Ta'ala aja sorongan. Nah oleh karena itu, walaupun kita nih tinggi sekolah, maka kita kadang merasa alim, kita tetap merasa jahil. Buktinya kayak apa aja pian tingginya sekolah takuniha berapa bulu katiak pian jumlahnya, ada kaum hitung, artinya jahil. Berapa bulu kaning jumlahnya kada kamu hitung nah, jahil. Takuni waktu guring, takuni masalah kada kamu menjawab, jahil kita nih. Nah alim itu Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, kita nih hina. Nah nang mulia itu siapa? Allah Ta'ala. Nang mulia itu siapa? Rasulullah dan orang-orang yang dimuliakan. Jadi kita nih, diri kita nih hina. Jadi misalnya orang menghina kita, biasa aja kita sudah hina juga. Jadi kita kada tersinggung. Tapi kalau orang toh menghina kita lalu kita sarik, berarti kita merasa punya kemuliaan. Kada terima dengan penghinaan orang, berarti kita merasa punya kemuliaan. Bahaya, merasa punya kemuliaan ini bahaya. Bahaya. Merasa punya mulia ini bahaya. Nah kita ini kan tidak bisa kemuliaan. Seandainya mulia aja itu dimuliakan Allah Ta'ala juga, kadang mulia dengan sendirinya. Jadi bila orang menyebati kita, menggibah kita, menghina kita, kada apa-apa ya kita hina juga dulu. Nah itu caranya supaya kita ini disambati orang tuh kada sarik, kada tersinggung, biasa aja. Yang pertama apa tadi? Ingatakan bila orang menyambati kita, orang tuh bahagia pahala lawan kita. Hakikatnya nih. Nah bahagia pahala. Yang kedua ingatakan Allah Ta'ala aja disambati, Nabi Muhammad aja disambati. Bila aku disambati, siapa aku? Artinya biasa aja disambati orang. Kemudian yang ketiga, bila orang menghinakan kita, kada apa-apa juga, aku sudah hina juga. Nah itu caranya supaya orang itu menyembati kita kada tersinggung, kita kada saring, biasa aja. Lawan juga ini, bila orang tuh menyembati kita menghina kita, dia sampai babuihan, untungnya tuh bakuranglah harta kita, garinglah kita kada olah, tasilahulah kita kada juga olah, matilah ayam kita, mariap dinginlah kita kada. Artinya sambatan makhluk itu kadang memberi mudarat dan kadang memberi manfaat. Biasa kampungan menyembati kita nih, tetap ya kita kau makan 3 kali sehari, tetap ya lancar bahira kami. Jadi kada ada pengaruhnya, jadi kada apa-apa bila disembati orang itu kan apa-apa
kada tersinggung, biasa aja kita, biasa aja. Nah, jadi mengatakan kita jangan menyembati orang, tapi bila orang menyembati kita, kada baik, biasa ya. Nah, kayak itu. Kita jangan menggibah orang, tapi bila orang menggibah kita, biasa aja kan baik. Ada pengaruhnya juga. Aku hina juga di hadapan Allah Taala. Nah, kayak itu. Jadi yang penting kitanya jangan menyembati orang, terutama di bulan Ramadan. Kita jaga pahala puasa kita. Jangan sampai hilang. Di antara yang menghilangkan pahala puasa sebabnya ialah menggibah. Dan namimah itu bahasa Arab. Jangan mengarani anak lah bebinian Siti Namimah. Jangan. Namimah itu artinya apa? Yaitu adu domba. Nah, ada bagus naran namimah lah. Jangan. Namimah yaitu adu domba atau anjur atar, berita yang tidak benar, agar tujuannya nih cekcok atau berkelahi dua belah pihak. Bahasa wahininya provokator. Jadi diadunya orang supaya orang berkelahi, itu menghilangkan pahala puasa juga. Contohnya kayak ini ulah, cuman ini jangan dilakukan, ini contoh aja bang. Misalnya pian mendengar ada si Fulan misalnya menyembati ulun, memburukakan ulun deh. Pian mendengar, tapi pian kada umpat menggibah lah, pian mendengar aja. Nah, pian mendengar itu cukup pian mendengar aja, jangan pian sampaikan ke ulun. Bila pian datang ke ulun, oh kaum ya, apa julun? Tuh si Fulan tuh nyambati pian. Tuh pian mah adu domba ngarannya, ulun lawan si Fulan itu. Nah itu jangan kayak itu. Jadi bila kita mendengar orang menyembati, kita tahu ini menyembati siapa, jangan kita sampaikan ini. Kayaknya timbul kiranya sarik kira, lalu bahantam membeduang ini. Itu namanya adu domba. Jadi bila kita nih mendengar orang gibah, itu nang sebenarnya nang bagus ya tuh kita mana nagur pak. Orang lama nagur lah, kawan jangan nyambati orang. Gitu. Namun kita kada kau menagur, jauh kita kemana kita tinggalkan tempat itu, jangan umpat mendengar. Apalagi maihakan, bila maihakan tempat jauh dosanya. Itu jauh kita. Artinya kan kita sudah tahu tuh orang tuh menyembati orang Islam, tapi kita berjauh. Selamat. Nah, imbah kita berjauh tuh jangan disampaikan ini menyembati itu kepada orang yang disembati. Udah datangnya misalnya kepada orang yang disembati, taulah tuh nyembati ikam benar intinya. Nah, itu namanya madu domba, boy. Itu jangan kita. Cukup kita aja tahu sudah, jangan dipadahkan. Jangan dipadahkan, bila memadahkan tuh madu domba ngarannya itu. Itu menghilangkan pahala puasa juga. Nah, madu domba ini kadang mesti lewat muntung ke muntung. Wah, ini kan zaman di HP, di WA. Nah, misalnya ini ada kawan misalnya nyambati di WA, lalu dipadahkannya lewat di WA aja nyambat. Kamu tahu lah ya, terus si anu tuh nyambati kami lewat WA, sama aja juga adu domba juga ngarannya tuh. Nah, jangan disampaikan nih tuh kisah nih tuh. Nah, misalnya kayak ini juga lah. Ini contoh mencontohkan diri ulun aja bang. Misalnya ada orang tadi datang ke ulun, mengisahkan kaum jan, apa julun? Terus si Fulan itu menyambati pian ini nih. Ulun jangan percaya lawan pandirannya ini. Sikap ulun ini seharusnya jangan langsung percaya. Bujur juga kah julun? Gitu. Jangan langsung taguk pandiran orang nih, walaupun orang ini pepandir bujur. Nah, walaupun orang ini pepandir bujur.
bah kada mungkin nyambati ulun nya tu orang baik ke lah ulun kita menyikapinya nih. Artinya ulun ini jangan terprovokasi loh. Jangan akun diadu domba ulun nih. Bah ada juga aku lo jalan sapian aja nih tuh sini tuh baik aja bang ulun bila tetamu senyum aja ada mungkin. Nah itu cara ulun menyikapi supaya ulun ini tidak terprovokasi. Seandainya orang tuh membawa kabar yang kada bagus kisah menyambati ulun, sikap ulun tuh ada ulun baik aja sih ini tuh jalan. Nah itu kadang wah bujur ya kak misalnya iya kak wah aku sarik. Nah itu kada boleh sikap gitu caranya nih. Makanya kita nih menyikapi dengan hal-hal yang terjadi ini harus dengan ilmu bang. Mun kada berilmu ya terprovokasi padahal orang tuh niatnya hendak madu domba wara dan sebagainya. Bah belum tentu juga aja kita ini atau sarikuan nyamati ulun perasaan pian benar ini tuh. Nah itu cara ulun menyikapi bila orang membawa kabar itu. Walaupun kabar itu memang benar. Apa untungnya juga gitu nah. Kita nih anuan tuh nah. Kada jadi baras juga bahasa ngomongnya kada jadi duit juga, kada jadi baras juga. Nah ditawakan setan menarai kita nih bakal lahir. Nah kayak itu. Nah. Dan termasuk yang menghilangkan pahala puasa kadzab itu bahasa Arab lah, yaitu dusta atau berkata-kata yang tidak benar. Ya berdusta tadi, berdusta di bulan Ramadan, berdusta hilang pahalanya. Dan berdusta tadilah, berdusta yang diharamkan lah, termasuk yang menghilangkan pahala puasa. Dan memandang yang haram, contohnya memandang aurat nang kada halal. Amun bini memandang aurat laki seorang kada apa-apa, boleh aja. Amun laki memandang aurat bini seorang kada apa-apa. Ini memandang aurat yang bukan mahramnya ya oleh contohnya dengan pandangan syahwat bisa menghilangkan pahala puasa juga. Dan sumpah palsu bersumpah demi Allah aja padahal nang ini bersumpah itu berdusta. Contoh misalnya orang ini membela nang batil, membela kejahatan, jadi saksi kan misalnya lalu disumpah tapi penyaksiannya itu palsu. Itu menghilangkan pahala puasa. Dan berkata-kata atau berbuat dengan perkataan atau perbuatan yang kotor. Maksud kotor ini bukan kotor kayak rigat licak tuh lain. Maksudnya berkata jorok atau lanji, bepandir carubu tuh nah. Bepandir carubu, lanji, jorok itu waktu puasa bisa menghilangkan pahala puasa. Atau bertingkah laku lanji atau jorok, baik perbuatan atau perkataan. Ya, pokoknya kita jaga bang, untung kita jangan berpandir jorok, atau misalnya kada berpandir kada, nah mau menulis di WA misalnya ngirim ke grup kisah nang jorok nang lanji, nah itu sama aja tah, bisa menghilangkan pahala puasa. Oh ini zamannya pakai tangan bang, nyambati orang tuh pakai tangan kan, lagi pakai montong. Menghina orang tuh ini zamannya pakai tangan. Kalau lidah itu daging yang tidak bertulang, maka tangannya adalah lidah yang bertulang. Tangan kita nih adalah laksana lidah yang bertulang. Ya Allah. Jadi misalnya di grup-grup WA ya jangan nyambati orang ya Allah. Atau di mana jangan berkata jorok, jangan nyambati orang, jangan menghina orang, jangan merendahkan orang gitu. Kita ini sama aja di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama orang Islam, sama-sama orang Banjar.
Nah, itu kita hindari, jangan sampai tergawi beberapa macam itu, karena itu bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian terus segala makruh dalam puasa. Arti makruh nih bila digawi itu kada batal kada puasanya. Tapi bila kada menggawi makruh ini dapat pahala. Nah, banyak tidur, nah kebanyakan guring. Sebenarnya kan guring di waktu puasa tuh ibadah. Cuman sekedarnya aja, amun guring terus imbah subuh guring sampai zuhur bangun bang sembayang, imbah zuhur guring pulang sampai asar bangun sembayang, batu asar guring pulang sampai maghrib. Ya lawas aja kada karasaan lih puasa aja. Tahu orang guring kada karasaan puasa buka aja kada karasaan maghrib aja. Nah itu makruh bang. Cuma makruh itu kada batal puasa, cuman bagus dihindari kebanyakan tidur, banyak tidur. Amunnya guring bang ya mulai pastilah guring mulai besokan sampai maghrib kada bangunan. Nah itu bisa kada diterima Tuhan tuh pak puasanya. Kenapa? Sembahyang ditinggal. Ada sembahyang, kada sembahyang puasa ada terima Allah Taala. Mandi menyelam. Nah ini makruh mandi menyelam nih. Makruh mandi menyelam nih. Tapi pulanglah gara-gara menyelam itu lalu tabuatan banyu dalam telinga bisa batal. Bisa batal. Jadi mandinya tuh baku boy aja. Bila siang hari bulan Ramadan tuh mandi tuh baku boy aja. Baku boy itu kan hati-hati juga. Jangan sampai tabuatan dalam telinga. Bila tabuatan dalam telinga bisa batal, ajar maka kada sengaja tabuat banyu dalam telinga. Tapi memang boy itu kan bersengaja. Nah, makanya kan disunahkan itu mandi itu malam. Bulan Ramadan nih mandi itu malam, mimbah maghrib, sebelum sembahyang isya di situ mandi. Mun siang kada mandi seharian kada apa-apa juga. Atau kayak ini aja mandi tuh di sini aja mandinya nah di sini di sini ke atas supaya telinga nih jangan terbuatan banyu biasanya. Nah ingin sih. Tapi mau hendak mandi juga ya bang, cuman baku boy aja jangan menyelam. Kemudian banyak mandi tuh mandi terus tomat mandi nih itu makruh juga. Timbul sigar. Karena apa kita puasa ini kisah mau uyuh. Nya sekadar banyak uyuh, sekadar itu juga banyak pahalanya. Makruh juga bersungu atau berbekam. Berbekam tuh mengeluarkan darah kotor. Terutama laki-laki malah maksudnya tuh nang biasanya berbekam nih laki-laki. Kalau bebinian kan ada ya setiap bulan tuh keluar darah kotor lewat darah haid. Kalau laki ini kadang bang kisah keluar darah kotor, makanya ada pengobatan cara berbekam. Ahlinya juga membekam tuh menyedot darah kotor. Nah waktu puasa itu berbekam itu makruh. Soalnya bisa meuyuhkan awak karena menyedot darah. Kemudian makruh juga bersiwak atau bersikat gigi setelah tengah hari. Maksud ini bersikat gigi pakai odol tuh nah jadi lamun hendak bersikat gigi juga ibarat untuk makan sahur tuh bersikat gigi. Nah atau misalnya kada ingat bersikat gigi imbah untuk makan sahur pas paginya bersikat gigi belum makruh pagi itu. Tapi hati-hati ya lah jangan menagup odol. Jadi nah tapi lamun sudah imbah tengah hari, maksudnya gelincir matahari itu pas sudah tengah hari makruhan bersikat gigi tuh. Makruh bersikat gigi. Karena bersikat gigi apalagi pakai odol tuh menghilangkan bau mulut. Sedangkan bau mulut orang puasa ini biarkan aja. Karena itu akan berbau harum nanti di hari kiamat, lebih harum daripada minyak harum kasturi.
Adapun bersiwak nang kayu nih toh, bila hendak sembahyang itu kada makruh. Bila hendak sembahyang bersiwak itu, misalnya hendak sembahyang zuhur memakai siwak nang itu, siwak kayu toh. Atau hendak sembahyang asar, kan haratan puasa toh. Itu kada makruh memakai siwak nang kayu itu. Karena bersiwak itu gigi aja nang disiwaki. Bukan menghilangkan bau mulut orang yang puasa. Adapun orang yang bersikat gigi nang pakai odol nih tuh menghilangkan bau mulut. Itu yang makruh setelah gelincir matahari. Namunnya siwak nang terbuat dari kayu arak tuh. Bila kita hendak sembahyang jadi Nabi bersiwak nih tuh. Sebelum kita takbiratul ihram bersiwak nih tuh, maka pahalanya lebih daripada 70 rakaat orang sembahyang ada bersiwak. Bersiwak kita bersiwak hendak sembahyang zuhur, sembahyang asar tetap bersiwak kita. Karena yang kita siwak tuh gigi aja, bukan menghilangkan bau mulut kada. Kemudian menuluskan syahwat yang mubah tuh yang boleh. Menuluskan syahwat tuh keinginan lah yang boleh dari barang yang dicium atau dilihat atau didengar, itu makruh. Contohnya ini, menuluskan keinginan yang boleh dari barang yang dicium. Contohnya misalnya lah ada makanan-makanan yang lezat-lezat. Kita nih akan puasa nih. Wah, nyamannya aja. Mencium aja dah, itu makruh. Kadang batal puasanya. Nyamannya aja. Jar. Membuka ke kulkas, mencium wadai lapis India. Jar, bingka. Nah, itu makruh. Itunya menuluskan keinginan yang boleh aja mencium itu. Di segi penciuman itu makruh. Jadi kita jaga juga hidung kita nih jangan bernikmat-nikmat waktu itu dulu. Kayaknya aja nak bernikmat-nikmat sudah sampai waktunya aja. Makanya bila bulan puasa ini itu makruh pakai parfum, pakai minyak wangi. Itu kan termasuk kenikmatan di hidung juga, bernikmat-nikmat di hidung juga. Nah, jadi bila hendak sembahyang biarlah kada usahakan berminyak harum bila di siang hari bulan Ramadan itu. Karena itu termasuk syahwat hidung, keinginan nang di hidung, menyamani hidung, walaupun itu boleh aja, cuma makruh. Atau tadi nang dilihat. Nah, melihat mengapa misalnya melihat yang indah-indah tuh kayak apa contohnya ya? Melihat nah kayak ini aja, kan kayak ini nah, pian tuh, bisi laki. Nah, kan memandang kepada tubuh laki itu kan tidak aurat, boleh berataan. Bini gitu ya. Laki nih memandang kepada tubuh ini, bini seorang lah, laki seorang, boleh halal berataan. Tapi biasanya kita bila memandang pasangan kita pasti dengan syahwat. Itu kan mata kita. Walaupun dibolehkan, tapi bisa makruh baik. Di siang hari bulan Ramadan itu makruh. Melihat aurat bini ulun nih, melihat aurat bini ulun itu kada haram. Bini melihat aurat laki kada haram juga, seikungan kada haram. Cuma itu kan syahwat yang ada pada mata. Tapi ketika kita puasa bulan Ramadan itu bisa makruh. Makruh. Kada batal kan puasanya, kada batal, cuma makruh. Kena aja hendak melihat tuh malam-malam aja. Nah, misalnya tuh. Malam tuh jangankan dilihat, dipakai gin boleh ya Allah, dirasai gin boleh. Nah, dicium atau dilihat atau didengar. Nah, didengar ini contohnya telinga kita nih suka mendengarkan musik biasanya.
Nah, hatan puasa tuh bersegin mendengarkan musik makruh hukumnya. Mendengarkan ceramah agama aja tentang fadilat puasa kah misalnya. Mendengarkan Al-Qur'an kah misalnya. Nah, jadi waktu itu tuh kita jaga bukan cuma daripada yang haram, juga kita jaga daripada yang makruh. Penciuman kita, penglihatan kita, telinga kita. Nah, kemudian termasuk makruh merasai rasa makanan tanpa ada perlu, serta tiada sampai sesuatu ke kerongkongan. Tetapi jika ada perlu maka tiada makruh. Mencicipi makanan, hatan puasa nih mencicipi aja kan menagok lah, bila menagok batal. Padahal kada perlu itu makruh. Tapi kalau perlu ada makruh. Perlu itu maksudnya mencicipi kayak apa rasanya pas jakah. Soalnya pas jangan dimakan orang banyak nih, mau ada pas supan kena. Nah dirasa ya, oh kurang uyah bang lah. Berarti uyah. Oh rasa ya bang, oh pas saja bang nah. Itu kan ada perlu dah. Banyak diludahkan aja, jangan ditagok. Itu merasai. Kalau perlu kada makruh. Kalau kada perlu sudah tahu nih, sudah masak sudah tahu deh rasanya pas dirasai pulang nih itu makruh. Itu makruh. Kemudian segala sunnah puasa. Nah, mungkin itu sih yang dapat kita baca. Insyaallah ada aja lagi kesempatan kita beberapa hari Senin lagi nih ya Allah. Sekali lagi 2 kali kada tahu juga nah. Pokoknya bila bulan Ramadan kita parayan gitu nah. Tapi sebelum bulan Ramadan bila ada hari Senin lagi insyaallah turunan aja mun kada ada uzur, mun sehat walafiat aja. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga dapat kita bertemu bulan Ramadan dan dapat mengerjakan puasa dan ibadah di bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.